Jadi memang pada intinya keikhlasan bertauhid itu adalah monoloyalitas. Jadi artinya begini, dari sejak awal, benar kita mesti uraikan dulu. Dari sejak awal, ya kalimat tauhid itu simbolnya adalah la ilaha illallah. Dikiranya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Mungkin orang bisa paham di sini yang kalimat tauhid itu meniadakan Tuhan. Tidak meniadakan Tuhan. Real nyata Tuhan itu banyak di dunia ini. Ada Tuhan bergola, ada Tuhan kebuyut, ada Tuhan apalagi Lata, ada Uzza, ada 480 berhala selengkap, dan setiap bangsa ini punya Tuhan yang berbeda-beda. Masa nggak ada? Ada. Jadi la ilaha itu bukan meniadakan Tuhan. La dan ilah itu bukan meniadakan, artinya Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Makanya ketika memaknai dengan bahasa Jawa di pesantren-pesantren, la ilaha oranana pangeran ai al ma'budu bil haqqi, yang layak, yang kita mengabdikan diri kepadanya dengan sesungguhnya. Al ma'bud, yang diabdikan diri kita itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Jadi gini, saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu bukan saya mengatakan saya tidak makan, bukan. Saya hari ini makannya nasi saja. Itu struktur bahasa Arab yang seperti itu. Bagaimana tidak ada Tuhan banyak ya. Orang Jepang Tuhannya lain, betul nggak? Orang Thailand Tuhannya lain. Orang Bali Tuhannya lain. Orang Israel Tuhannya lain, orang Eropa Tuhannya lain. Masa nggak ada Tuhan? Ada aja. Jadi bukan la ilah, bukan meniadakan Tuhan, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah. Karena la dan ilah itu sama dengan innama. Innama akal turuzan, semata-mata yang kumakan hanya nasi saja. La akulu illa ruzan, saya tidak makan kecuali nasi. Itu namanya jumlah bentuk eksklusif atau al-qasr atau al-hasar. Jadi dari sejak awal monoloyalitas itu adalah meyakini bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah saja. Yang lainnya mah bukan Tuhan sebenarnya. Itu namanya Tuhan. Gitu. Jadi bisa pakai la dan ilah, bisa pakai innama, atau juga bisa faqat, bisa fahasbu, bisa la ghairu. Uhibbuka la ghair, artinya I love you no more. Gitu. Iya, no more, hanya kau saja yang aku cintai. Atau uhibbuka faqat, aku hanya mencintaimu saja, yang lainnya tidak aku cintai. Nah, jadi artinya di sini baru fatah qalbahu, baru hatinya dibuka, baru dia. Jadi selama ini kenapa banyak kata-kata yang benar, banyak ungkapan kebenaran, banyak seruan kebenaran. Tiap hari orang ngaji, orang berceramah di YouTube bermacam-macam. Kan tidak semuanya salah, semua kan benar kan? Kenapa nggak ada yang masuk? Tiap hari kita baca Quran, kenapa nggak ada yang masuk? Ya karena pintunya terkunci. Makanya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa engkau tidak bertadabbur Al-Quran? Kenapa tidak kau pikirin Al-Quran? Atau jangan-jangan di hatimu ada kunci. Nah makanya inilah proses kita ini bersungguh-sungguh minta supaya dibukakan oleh Allah. Setelah itu baru hati kita dibuka oleh Allah. Kalau nggak dibuka gimana? Jadi artinya, nah, ketika ketertutupan hati kita, ketertutupan mata kita,
ketertutupan telinga kita itu yang disebut kufur. Ketertutupan. Iya, jadi kufur itu sebetulnya bukan orang tidak percaya, ya tertutup sih. Nah, orang tertutup itu apa yang paling penutup itu? Penutup itu bahasa Arabnya namanya hijab. Anta mahjub, artinya kamu tertutup. Apa yang paling banyak sekali yang menutup? Rasa gengsi, harga diri, rasa malu, kepentingan, betul nggak? Orang Arab itu sebetulnya mah secara logika mereka tahu, mereka kenal Nabi Muhammad. Orangnya jujur, orangnya benar, orangnya baik, murah, dermawan, sopan dan sebagainya. Mereka menjuluki Muhammad Al-Amin. Tetapi kenapa mereka tidak mendukung kerasulan Nabi? Karena kepentingan mereka takut akan kehilangan jabatan-jabatan. Orang yang sombong sama hatinya tertutup. Kalau orangnya sombong itu pasti dia tidak akan membuka hati mengakui kehebatan orang lain. Tidak akan mengakui kebaikan orang lain. Tidak akan menghargai jasa orang lain. Ya sambil kecerek ya. Iya. Ada tangganya beli mobil aja Avanza, apa jawabannya? Lah paling juga kredit. Saya menyanjung anak muda yang pinter ngaji, anaknya baik. Apa kata mereka? Lah tahu modalnya. Jadi artinya tidak mau menghargai kebaikan orang lain. Tidak mau mengakui ada orang lain yang lebih pintar dari dia. Itu kesombongan, salah satu kesombongan, kepentingan kan gitu. Harga diri, rasa malu dan sebagainya, itulah merupakan hijab-hijab itu. Nah, yang paling besar itu adalah kepentingan. Ya, itu yang menyebabkan jadi kepentingan kita tidak mau mengakui, tidak menerima kebenaran yang kita sampai. Semuanya kita abaikan semuanya.